Selamat malam saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ada lagi dalam acara seperti biasanya pada hari Kamis, yaitu Nada dan Sabda. Topik malam hari ini kita akan berbicara tentang Kartini yang tak tergoncangkan. Pada minggu-minggu kemarin kita memperingati hari Kartini, di mana R.A. Kartini dikenal dengan atau sebagai sosok yang begitu gigih, begitu tangguh di dalam memperjuangkan hak-hak wanita. Dan ada beberapa tulisan daripada R.A. Kartini yang sampai sekarang begitu populer. Bahkan kemarin Bapak Presiden Jokowi dan Menteri Sri Mulyani mengutip apa yang ditulis oleh R.A. Kartini. Ada beberapa poin yang sangat menarik yang sekali lagi yang kita ingat sampai saat ini, bicara tentang habis gelap terbitlah terang. Itu adalah tulisan daripada atau ungkapan pikiran daripada Kartini di zaman itu. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang Kartini, maka kita bicara tentang dia sebagai wanita. Nah, kita akan berbicara tentang ada Kartini yang ada di Alkitab, bagaimana Kartini yang tergoncangkan dan Kartini yang tidak tergoncangkan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa dulu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Malam hari ini kami akan mendengarkan renungan singkat firman-Mu. Biarlah para pemirsa, para pendengar yang melihat dan yang mendengar malam hari ini semua diberkati Tuhan. Siapapun kami rindu kami benar-benar dalam pemberkatan Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi tema kita malam hari ini adalah Kartini yang tidak tergoncangkan. Saya berkata tadi bahwa bicara tentang Kartini, bicara tentang dia wanita, dia orang yang kuat, orang yang tangguh. Nah, di dalam Alkitab, bicara Kartini adalah ada wanita yang begitu tangguh. Itu adalah yang namanya Ester. Ester begitu luar biasa. Ester diperhadapkan Allah kepada dia persoalan bukan saja pribadinya, tetapi persoalan menyangkut tentang bangsanya, orang yang banyak, khalayak yang banyak. Tetapi Ester begitu gigih, begitu tangguh. Ingat, dia ada di sebuah kerajaan, tetapi kekayaan tahta tidak membuat Ester lupa diri. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan lebih lanjut, mari kita akan membaca dalam kitab Ester pasal yang keempat. Kitab Ester pasal yang keempat, ayat yang ke-8, dia berkata begini, juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan Baginda. Nah, kita melihat bagaimana Ester ada tugas, ada harapan yang diberikan kepada Ester, ditaruh di atas pundak Ester tentang bagaimana bangsa yang besar yang dikasihi, supaya bangsa itu terlepas dari pemusnahan pada waktu itu. Bangsa ini akan dibinasakan. Dan memang dalam bangsa itu ada orang-orang yang tidak senang terhadap bangsa atau orang-orang di saat itu, termasuk Ester. Tetapi kita melihat bagaimana dalam ayat-ayat yang Alkitab mencatat mulai dari ayat yang ke-15, kitab Ester pasal yang keempat, ada beban yang ada di atas pundak Ester, Kartini di waktu itu, wanita di waktu itu. Ayat yang ke-15, maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku
mati. Bapak Ibu bicara tentang Kartini yang tidak tergoncangkan dalam renungan malam hari ini. Bicara tentang wanita. Di awal tadi saya berkata bagaimana R.A. Kartini menjadi seorang wanita yang tangguh. Wanita yang gigih. Memperjuangkan hak-hak wanita. Memperjuangkan martabat wanita. Wanita bisa disejajarkan dengan pria. Dari pendidikan apapun R.A. Kartini berjuang sedemikian. Kalau kita melihat di Alkitab pun demikian, ada wanita-wanita sejak perjanjian lama. Wanita yang begitu kokoh, wanita yang begitu luar biasa, dan Ester lah namanya. Bagaimana dia berkata untuk membela bangsa. Bukan saja sekedar dia membela sesama wanita, tetapi dia membela bangsa Yahudi di saat itu yang ada di Susan, yang akan dimusnahkan. Ester begitu luar biasa, bahkan dia berkata dalam ayat yang kita bacakan tadi, bahwa kalau toh pembelaan ini yang aku lakukan ketika aku harus mati, biarlah aku harus mati. Inilah gambaran daripada wanita yang gagah perkasa, wanita yang gigih memperjuangkan hak-hak yang harus diperjuangkan. Sebelum kita jauh kepada apa yang Ester lakukan, kita tahu bersama ada dalam Alkitab, ada wanita-wanita atau kartini-kartini di zaman perjanjian lama, di mana mereka imannya tergoncangkan. Karena bicara tentang kenyamanan hidup. Wanita biasanya kalau sudah hidup zaman yang nyaman, hidup tenang dengan kekayaan, dengan kemewahan. Wah, kadang-kadang kita sudah hidup mewah, hidup senang, hidup nyaman. Kadang-kadang kita sudah terbawa arus dengan kehidupan demikian, kita akan melupakan Tuhan jika masalah kita datang. Ingat Ester, dia hidup nyaman. Dalam pengertian yang memberikan dia kenyamanan bukan soal harta, tetapi dia nyaman karena dia bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan memberkati dia. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih, rasa nyamannya yang dialami oleh Ester membuat dia tidak akan lupa sama sekali tentang Tuhan. Tetapi kita melihat dalam Alkitab bagaimana kisah Ayub. Kisah Ayub yang dialami dalam kitab Perjanjian Lama. Bagaimana kehidupan yang nyaman Ayub bersama keluarga. Kehidupan yang mapan Ayub bersama keluarganya. Kehidupan yang diberkati Ayub bersama keluarganya. Siapa keluarganya? Itulah istri dan anak-anaknya. Ayub hidup yang mewah. Ayub dikatakan orang yang kaya raya. Orang yang begitu sukses dalam pekerjaan. Kalau Ayub hidup sukses, maka keluarganya pun menikmati. Anak-anak Ayub menikmati. Ada hari-hari tertentu, tahun berganti, mereka sering merayakan setiap tahun berganti, merayakan dengan sukacita. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari kitab Ayub pasal yang pertama, mulai dari ayat yang keempat berkata demikian, anak-anak yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudaranya perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu dan selanjutnya. Artinya karena Ayub hidupnya melimpah dengan kekayaan. Ayub punya segala-galanya sebelum habis, diizinkan Tuhan habis, mulai dari ayat yang ke 14. Bagaimana harta yang Ayub miliki itu semuanya musnah. Sampai kepada anak-anak Ayub semuanya mati. Sebelum hal itu terjadi, anak-anak Ayub, keluarga Ayub, termasuk istri Ayub menikmati apa yang mereka miliki. Kenyamanan sekali lagi mereka miliki. Tetapi ketika sesuatu menimpa Ayub, dan tentunya Allah izinkan menimpa kehidupan Ayub, Ayub boleh menerima fakta yang ada. Ayub boleh menerima kenyataan yang ada. Tetapi yang gak bisa menerima kenyataan yang ada, itulah istri Ayub. Tema kita malam hari ini adalah bicara tentang Kartini yang tidak tergoncangkan. Wanita yang tidak tergoncangkan.
Itulah Ester. Tetapi kalau kita melihat ada juga wanita, ada Kartini yang tergoncangkan imannya. Tergoncangkan rasa percayanya kepada Tuhan. Tergoncangkan imannya kepada Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-9 dari kitab Ayub pasal yang kedua berkata begini. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehan? Ini tanda-tanda ada wanita Kartini di zaman itu yang tidak kuat menghadapi persoalan dalam kehidupan. Ada Kartini di zaman itu yang tidak mampu menjalani kehidupan ketika Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus izinkan untuk kita hadapi, untuk dia hadapi di zaman itu. Artinya istri Ayub, Kartini di zaman itu, dia terbiasa dengan hidup bersenang-senang, hidup yang diberkati seperti jalan tanpa hambatan. Tetapi ketika Allah izinkan Kartini di waktu itu, istri Ayub di waktu itu menghadapi persoalan, apa yang dia banggakan, apa yang dia jalani selama ini, ketika semuanya itu sirna, maka dia berkata, Ayub, Ayub, masihkah engkau bertekun kepada Tuhan? Masihkah engkau percaya kepada dia? Masihkah engkau berharap kepada dia? Ini menjadi pelajaran bagi kita Kartini-Kartini di sekarang ini, di zaman saat ini, atau zaman sekarang ini. Ibu-ibu, wanita-wanita, ketika Tuhan sudah pelihara kita, Tuhan sudah berkati kita, ingat ada saatnya engkau akan menjalani masa-masa sulit. Apakah Ayub bersalah? Enggak. Alkitab berkata Ayub orang yang saleh, Ayub orang yang takut akan Tuhan, Ayub menjauhi kejahatan. Dengan perbuatan itulah maka Allah memberkati keluarga Ayub. Dan tidak dicatat perbuatan istri Ayub dia melanggar firman Tuhan, enggak pernah dicatat. Artinya keluarga ini menjalani hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi pelajaran bagi kita di sini, untuk menjalani kehidupan semakin dekat, semakin diberkati oleh Tuhan, tidak menjamin kita untuk tidak menghadapi persoalan dalam kehidupan. Kedekatan kita dengan Tuhan ditandai dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa, perlindungan Tuhan yang luar biasa, berkat-berkatnya melimpah. Ingat, ada satu saat Tuhan mengizinkan kita menghadapi masa-masa sulit. Yang tadinya engkau merasa kita ada di atas, tetapi kok sekarang kita merasa aku ada paling bawah, bahkan di tempat yang terpuruk sekalipun. Alkitab berkata, kemalangan orang benar itu banyak. Mungkin posisi itu kita sedang alami sekarang ini seperti istri Ayub, Kartini di zaman itu. Kita harus tahu, ketika masalah yang kita hadapi itu bukan karena kesalahan dan dosa kita. Penderitaan, rasa susah yang kita alami sekarang ini, itu bukan karena kita orang yang berbuat salah di hadapan Tuhan. Karena Ayub pun demikian. Tetapi Tuhan izinkan Ayub menghadapi seperti itu, melihat masihkah Ayub bertahan, mempertahankan ketekunannya kepada Tuhan. Sama juga Allah akan melihat masihkah istri Ayub bertahan, rasa percayanya, berharapnya, ketekunannya masihkah hanya tertuju kepada Allah yang sudah memberkati mereka ketika mereka menghadapi persoalan. Ini menjadi perenungan bagi kita malam hari ini. Siapapun kita, khususnya Kartini-Kartini yang ada di gereja Tuhan, para wanita-wanita, ibu-ibu rumah tangga, atau siapapun kita, Tuhan izinkan persoalan yang terjadi, masalah yang terjadi. Mungkinkah itu musibah yang terjadi dalam hidup kita? Allah izinkan itu, Allah hanya melihat mampukah kita menghadapi persoalan yang sebesar ini. Kalau Ayub mampu menghadapinya, harusnya kita juga mampu. Tetapi persoalan di sini, istri Ayub bukan sekedar berkata, masihkah engkau tekun kepada Tuhan? Kalimat yang lain berkata, atau kalimat selanjutnya, Ayub,
kutukilah Allahmu dan matilah. Begitu parahnya istri Ayub ketika menghadapi persoalan ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelajaran daripada Kartini yang tergoncangkan imannya menjadi pelajaran bagi kita. Artinya kemewahan, kenyamanan hidup, ketenaran hidup, ketenangan hidup yang didapati oleh dalam tanda kutip kekayaan yang kita miliki saat ini. Itu tidak akan menjamin engkau hidup di dalam rasa percaya yang sungguh kepada Tuhan. Kalau hidup kita, hati kita telah dikuasai oleh kekayaan, kesenangan hidup yang dunia berikan, maka hidup kita akan bernasib sama seperti istri Ayub. Dia tidak menyadari kekayaan yang mereka miliki, anak-anak, harta yang mereka miliki, itu sumbernya daripada Tuhan. Kita ambil contoh, Ayub mampu bertahan. Dan jangan ambil contoh istri Ayub, Kartini, yang imannya tergoncangkan. Ada satu Kartini lagi dalam kitab Kejadian, bagaimana istri Lot. Ketika Sodom dan Gomora akan dimusnahkan, malaikat berkata, jangan menoleh ke belakang. Ketika engkau mau diselamatkan, terus berlari, dan jangan menoleh ke belakang. Kita tahu bersama, akhirnya ketika Sodom dan Gomora dimusnahkan dengan api, waktu semua lari, keluarga Lot dan istrinya lari menyelamatkan. Istri Lot menjadi tiang garam. Karena apa? Dia menoleh ke belakang. Beberapa hamba Tuhan berkata sesuatu yang ada di belakang yang dilihat, yang diingat oleh istri Lot adalah bicara tentang bagaimana kepuasan hidup, kenyamanan hidup yang dia dapati di Sodom dan Gomora. Contoh yang kedua ini menggambarkan kepada kita sekali lagi, Bapak Ibu Saudara-saudara, kebahagiaan yang dunia berikan, pangkat dan kedudukan, harta dan semuanya. Kita bersyukur jika Tuhan kasih dan kita nikmati. Tetapi ingat, itu tidak akan menjamin kenyamanan, ketenangan, rasa percaya kita untuk terus selama-lamanya kepada Dia. Tetapi ketika menghadapi persoalan yang besar, yang berat, engkau tidak akan lupa Tuhan. Engkau tidak akan bertekun kepada Dia. Jalannya seperti apa? Kuncinya kita kembali kepada kitab Ester tadi. Bagaimana atau apa rahasianya? Ester, dia tetap bertahan. Imannya tidak goyah ketika bangsanya akan dimusnahkan. Ini persoalan yang besar, saya katakan di awal tadi. Ini bukan persoalan pribadinya Ester. Bukan persoalan keluarga Ester. Bukan sekedar persoalan Mordekai, tetapi ini persoalan bangsa yang dia hadapi. Nah, bagaimana persoalan tekanan yang dihadapi oleh Ester terhadap bangsa dan pribadinya? Apa yang dia lakukan yang membuat hingga dia tidak tergoncangkan rasa percayanya kepada Tuhan? Kita kembali baca mulai dari ayat yang ke-15 pasal yang keempat. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalaupun terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Perhatikan baik-baik kata ayat yang ke-16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk siapa? Untuk Ester. Ester nggak bisa berjalan sendiri. Untuk supaya Ester tetap kuat, imannya tidak tergoncangkan, dia butuh topangan dari orang lain. Katakan amin.
Ester Kartini di zaman itu wanita yang lemah. Wanita yang tidak bisa berbuat apa-apa. Yang dia hadapi adalah raja. Yang dia hadapi pemerintahan di waktu itu. Orang yang tidak sejalan dengan bangsa Yahudi. Tetapi bagaimana Ester bisa mampu supaya imannya tidak tergoncangkan? Dia berkata, kumpulkanlah orang-orang Yahudi yang ada di Susan. Berpuasalah untuk aku. Artinya apa? Berdoalah untuk aku. Lakukanlah sesuatu kepada Tuhan untuk aku. Bersafaatlah kepada Tuhan untuk aku. Artinya dia nggak mampu menyelesaikan masalah yang besar ini dengan kekuatan atau dengan dirinya sendiri saja. Dia butuh topangan dari orang-orang yang mau mendoakan dia. Saudara-saudara, kita pun ketika menghadapi persoalan yang besar, kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita butuh Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan. Lewat dari mana? Lewat siapa? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah dia keluarga kita, entah dia sahabat kita, entah dia teman dalam pelayanan kita. Kita butuh orang-orang yang mau mendoakan kita supaya kita tetap mampu, tegar, kuat berdiri, dan iman kita tidak akan goyah. Dalam masalah pekerjaan, masalah pelayanan, masalah pendidikan, ingat kita butuh orang lain. Supaya kita mendapatkan kekuatan, orang lain mendoakan kepada Tuhan. Nama kita disebut, nama kita disebut, nama saudara disebut. Supaya kita kuat dan mampu menghadapi persoalan itu. Yang kedua, alasan Ester dia tetap kuat. Dia tidak mengharapkan saja doa orang lain. Dia enggak menyuruh orang lain untuk mendoakan pribadinya. Tetapi kalimat selanjutnya, dia juga melakukan hal yang sama. Dalam ayat yang ke-16, kalimat selanjutnya berkata, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Dia perintahkan kepada orang untuk berdoa, puasakan, berpuasa untuk supaya dia kuat. Dan apa ayat ini berkata? Aku serta dayang-dayangku akan berpuasa demikian. Yang kedua, kalau yang pertama dia mengharapkan topangan dari orang lain. Yang kedua, ini yang penting. Dia pun melakukan doa dan puasa. Begitu kuatnya kita akan menghadapi persoalan. Model persoalan apapun. Kalau orang lain membantu kita dalam doa dan kita sendiri bertindak sesuai dengan iman dan percaya kita, ketekunan kita tunjukkan kepada Tuhan, maka saya percaya orang lain mendoakan kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Ada doa secara bersama-sama, ada syafaat yang bersama-sama kita naikkan kepada Tuhan. Jangan heran, Ester saya katakan sebagai Kartini dalam perjanjian lama yang imannya tidak tergoncangkan. Ester sebagai Kartini dalam perjanjian lama menjadi contoh bagi gereja Tuhan. Sebagai calon-calon mempelai wanita gereja Tuhan, saya dan saudara, biarlah kita terus berdoa, menopang satu dengan yang lain, mendoakan satu dengan yang lain. Kalau saya sebagai gembala sidang, saya mendoakan jemaat. Karena mereka butuh topangan doa supaya mereka mampu untuk menghadapi persoalan dalam kehidupan. Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan, mendoakan kami sebagai gembala sidang. Mungkin kami banyak kekurangan. Selain kami berdoa memohon kesempurnaan pelayanan kami di hadapan Tuhan, yang begitu mungkin banyak kekurangan, kami tidak bisa berdiri sendiri. Kami butuh topangan daripada jemaat-jemaat Tuhan. Kami butuh doa, kami butuh syafaat daripada jemaat Tuhan. Agar pelayanan kami, agar sidang yang kami layani itu tetap kuat dan tetap maju sesuai dengan apa yang firman Allah inginkan. Atau Bapak Ibu engkau di jemaat dalam satu gereja lokal,
merek gereja apapun yang engkau, tempat di mana engkau beribadah. Ketika gembalamu, ketika ketua jemaatmu dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam masalah yang besar, ingat dia butuh topangan saudara. Dia butuh syafaat saudara. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia nggak mampu mungkin berdoa sendiri. Dia membutuhkan topangan dari orang lain. Seperti Ester perintahkan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Susan. Dia nggak bisa menghadapi sendiri. Dia perintahkan orang-orang Yahudi ada di Susan, doakanlah aku, berpuasalah kalian untuk aku. Dan yang kedua, dia berpuasa untuk dirinya sendiri kepada Tuhan. Maka Ester, dia mampu, dia tegar, dia gigih, dan dia kokoh dalam kepercayaan. Dan akhirnya ketika saling menopang, saling mendoakan, saling membutuhkan, Ester dan orang Yahudi di saat itu yang ada di Susan, akhirnya bangsa ini terselamatkan. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Bangsa ini terhindar dari pemusnahan di zaman itu. Ester selamat, Mordekai selamat, bangsa ini terselamatkan. Dan Ester mendapatkan sebuah kepercayaan. Saudara-saudara, badai pasti akan berlalu. Persoalan pasti akan berlalu. Duri-duri dalam persoalan pasti akan berlalu. Ketika kita saling membutuhkan. Ketika kita saling menopang satu dengan yang lain. Persoalan akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Badai yang besar akan berubah menjadi sebuah ketenangan dalam kehidupan kita. Ingat, percayamu jangan sampai tergoncangkan di hadapan Tuhan. Ester tetap kuat. Imannya tidak tergoncangkan. Bapak dan Ibu, saya dan saudara, atau jemaat-jemaat Tuhan, ketika engkau punya persoalan besar, ingat, kalau Ester sudah ditolong oleh Tuhan, maka engkau juga akan ditolong oleh Tuhan. Saya percaya renungan pada malam hari ini, biarlah akan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang bersama dengan kami, jika Bapak Ibu punya persoalan, ada nomor HP yang tertulis di layar handphone Bapak Ibu, 0811 434 574. Silakan SMS atau WA di kami. Kami akan mencoba untuk menjawab dan mendoakan Bapak Ibu. Karena kita saling membutuhkan mendoakan satu dengan yang lain. Mari kita tunduk kepala, saya mau berdoa kepada kita semua. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Biarlah malam hari ini kami orang-orang yang tidak tergoncangkan. Kami orang-orang yang tetap kuat dan teguh untuk berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk selalu berserah dan berharap kepada Engkau. Semua para pendengar yang punya persoalan, Engkau tolong mereka. Apapun persoalan mereka, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kehilangan ketenangan, Engkau berikan ketenangan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur dalam kehidupan kami. Engkau sumber kedamaian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa. Kami akhiri acara Nada dan Sabda malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada minggu depan, acara yang sama, Nada dan Sabda. Tuhan Yesus